Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin. Wadhahalal Hasan. Wadhahalan yang melebu sinten Al-Hasanu Imam Al-Hasan. Zata yaumin in dalam suci dino. Ala Abdurrahman Ibn Al-Harth Ibn Al-Hisham. Ingatasi sahabat Abdurrahman bin Harth Ibn Al-Hisham. Faqihul Madinati, ahli faqih negara Madinah. Abdurrahman ini orang yang terkenal sebagai ahli faqih di Madinah pada saat itu. Wa raisuha lan pimpinane Madinah. Walam yakun lan ora ono. Walam yakun lan ora ono. Oh, dia itu kelasnya masih tabi'i ya. Abdurrahman bin Hisham. Walam yakulan orang-orang lahu kedua mengkuno Abdurrahman bil Madinati ing dalam negara Madinah sok menazirun pepadan. Abdurrahman ini disebut oleh Imam Ghazali sebagai orang yang tidak ada tandingannya, orang yang sangat hebat. Wabihi darabat al-mathala Aisyah radhiyallahu anha. Wabihi lan mengguno Abdurrahman darabat gawe sinten Aisyah Sayyidah Aisyah ni al-mathala ing jadi masal itu percontohan, masal kalam masal. Sayyidah Aisyah itu sangat memuji ya, kepada sahabat Abdurrahman itu. Maksudnya wadarabat al-masal, Aisyah menjadikan Abdurrahman ini sebagai satu ujian, satu ucapan ungkapan. Misal kalau masal itu merupakan satu penghargaan. Haitsu qalat sekiranya dawu sapa mengkono Aisyah, law asiru masiri dzalik lakana hamba ilayya min ayyakuna li sittata asyar zakaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla Abdurrahman ibn al-Harth. Laulam asir lamun ora lumaku sapa ingsun, masiri ing lumaku ingsun zalika menggunung sair, maksudnya ilal Basrah nih. Seandainya aku tidak pergi untuk ke Basrah karena ada masalah saat itu ya. Lakana yakfi on opo asair iku ahabba luwih demenaken ilayya maring ingsun min ayyakuna saking yen to ono iku li kedue ingsun sapa sittata asyara 16 apa nih zakaron anak lanang min Rasulillahi saking keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal Abdurrahman kan madani Abdurrahman ibn al-Arth. Maksudnya begini, Sayyidah Aisyah itu memuji Abdurrahman ibn al-Harth sebagai orang yang hebat ya. Sampai Aisyah itu menjadikan dia sebagai kalam masal. Kalam masal itu seperti kata mutiara atau ungkapan yang penghargaan. Seandainya dia begitu, seandainya saya tidak pergi ke Basrah, karena ada fitnah saat itu di Basrah, maka itu lebih baik daripada saya mempunyai 16 anak yang anak dari Rasulullah SAW. Karena Aisyah ini tidak punya anak. Aisyah dengan Kanjeng Nabi tidak punya putra, tapi dibuat masal itu sebagai ungkapan. Itu lebih baik daripada lebih saya sukai dari 16 anak dari Kanjeng Nabi yang seperti Abdurrahman bin Harth gitu. Artinya 16 anak yang hebat dari Kanjeng Nabi. Menjadikan masal maksudnya menjadikan sebagai
tokoh ya dalam masal, bahwa Abdurrahman itu orang yang sangat hebat, orang yang sangat layak lah. Seandainya saya punya anak ya, saya kepingin anak seperti dia. Jadi hampir seperti itu. Jadi kalau kamu kepingin tahu Abdurrahman Ibnil Harith itu seperti apa, Aisyah mengatakan seandainya saya punya anak, itu seperti Abdurrahman bin Harith. Artinya Abdurrahman bin Harith itu seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat cerdas. Nah itu hanya sebagai penjelasan aja untuk kamu ngerti Abdurrahman bin Harith. Tapi ceritanya di sini. Fadokhalan nulib lebu alaihi ingan simongkun Abdurrahman sobo al Hasanu Imam al Hasan. Hasan ini cucunya Kanjeng Nabi, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Fadakhala fi baiti dalam omai menggunung Abdurrahman. Fa'azzamahu mengkemuliakan, ngaku-ngaken hu ing menggunung Al Hasan sinten Abdurrahman Imam Abdurrahman Ibn Harith. Wa jelasau lan nungguaken sapa Abdurrahman nglungguaken hu ing sinten wau Al Hasan fi majlisihi ing dalam gonunggune Imam Abdurrahman. Maksudnya ini Imam Ghazali menceritakan ada satu kasus di mana Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Kanjeng Nabi Al Hasan ini kan terkenal orang yang suka gonta-ganti istri. Al Hasan ini istrinya 200. Jadi dia menikah 200 kali. Ya nikah cerai ya. Suatu saat Imam Hasan ini kepingin melamar anaknya Kiai Abdurrahman Ibn Harith. Sedangkan Abdurrahman Ibn Harith itu seorang tokoh Madinah pada zamannya. Orang yang paling hebat pada saat itu ya Abdurrahman Ibn Harith. Jurusan niki ketua MUI ya, atau ketua PBNU ya. Orang yang paling dihormati dan paling pintar pada zaman itu, pada zamannya Al Hasan bin Ali. Terus begitu Sayyidina Hasan datang ke rumahnya Abdurrahman, dia dihormati karena ini cucunya Kanjeng Nabi. Fa'adhamu Abdurrahman wa jalasa fi majlisi. Faqala dawu sinten Abdurrahman, ala arsalta ilayya fakuntu ajiuka. Ala arsalta kenapa ora utusan sira ilayya maring ingsun. Fakuntu mongko ana ingsun iku ajiuka teko ingsun ka ing panjenengan. Abdurrahman merasa sangat tersanjung walaupun dia seorang kiai yang hebat. Tapi Abdurrahman mengatakan, kenapa anda datang ke sini wahai Imam Hasan? Kenapa tidak nyuruh orang saja? Biar saya yang menghadap ke sana, biar saya yang bertamu. Karena anda adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Abdurrahman bin Harith ini ingin menghormati kepada Al Hasan. Kenapa engkau datang ke sini wahai Imam Hasan? Kenapa kamu tidak bilang biar saya yang datang ke rumahmu? Faqala moko jawab sop Al Hasan, al hajatu lana. Al hajatu tawi hajat, kebutuhan, iku lana kedui ingsun. Yang butuh itu aku. Jadi Imam Hasan merasa saya yang butuh, maka saya datang ke kamu wahai Abdurrahman. Faqala muka ngucap sop Abdurrahman, mahya ma iku apa ya utai hajat, kamu ada perlu apa? Ternyata faqala ngucap sop Imam Hasan, jitu kata ku ingsun ka ing sira khatiban hale wong kang ngelamar ibnataka ing anak wadon sira. Jadi hebat ini, dia naksir anaknya ditekani dewi, takokno dewi. Imam Hasan Imam Hasan ini terkenal orang yang sangat ganteng,
dan mirip pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia sampai menikah 200 kali. Karena wanita-wanita ini banyak yang kepingin jadi istrinya. Jadi lelaki hebat nih. Nah, suatu saat Imam Hasan ini datang menemui Kiai Abdurrahman bin Harith. Imam Hasan bilang, saya kepingin melamar anakmu. Jadi terus terang ya, tanpa tedeng-aling-aling, saya datang ke sini mau melamar putrimu. Fa'atrokom mongko nundukaken sinten Abdurrahman Kiai Abdurrahman bin Harith. Suma rafa'an nuli ngangkat sinten Abdurrahman rasahu ing sirai mengkono Abdurrahman. Wa qala lan dawu sinten mengkono Abdurrahman, wallahi demi Allah, ma alal ardi ora ono iku tetep ing atase, ma ala wajhil ardi ora ono tetep ing atase dhuwure bumi, sapa ahadun wong suci yamsi kang lumaku sapa ahad alaiha ing atase ard a'azu kang luwih mulya alaiya ing atase ingsun min ka sangking panjenengan. Abdurrahman mengatakan, tidak ada orang yang lebih saya hormati di muka bumi ini melebihi engkau. Artinya kamu ini orang yang sangat saya hormati karena engkau adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinna ibnati, tetapi ini anak wadon ingsun, tetapi putriku iku bid'atun potongan bagian minni saking ingsun. Yasu'uni ngalakaken ni ing ingsun apa ma perkara asa akan gawe Allah apa ma ha ing kuno mar'ah atau ibnah. Wa yasurruni lan bungaken ni ing ingsun apa ma perkara asar kang bungaken apa ma ha ing mengkono sinten niku wau ibnah. Wa anta hal ta isira panjenengan iku mutlaqun wa wong lanang kang akeh megati, sedangkan engkau itu orang yang suka kawin cerai ya. Fa akhafu mongko wedi ingsun antatlqa ing yen to megat sira ha ing ibnah. Wa in fa'alta lan lamun nglakoni sira khasyitu mongko wedi ingsun ayyata ghayyara yen to berubah apa qalbi ati ingsun min mahabbatika saking cinta ing panjenengan. Wa akrahulan sengit ingsun ayat ghayyara ing yen berubah apa qalbi ati ingsun alika ing atase panjenengan. Liannaka kurus panjenengan iku bid'atun bagian min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in syarattu lamun nyarataken ingsun Allah tutriko yang tu orang mekat siroha ing ibnah zawaj tu kamu kau ngerapi akan sopo ingsun ka ing siroh ya. Jadi Abdurrahman ibn al-Harith seorang ahli fikih Madinah pada zaman itu, tiba-tiba anaknya dilamar oleh Imam Al-Hasan. Al-Hasan itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al-Hasan ini, Imam Hasan, Sayyidina Hasan, orang yang terkenal suka gonta-ganti istri, orang yang terkenal senengane rabi. Maka Imam Abdurrahman mengatakan kepada Hasan, wahai Imam Hasan, engkau ini orang yang paling saya cintai di muka bumi, orang paling saya hormati karena engkau cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau juga tahu bahwa anakku, putriku, ini orang yang saya paling sayangi ya. Ada putri satu-satunya. Putriku orang yang paling aku cintai juga di dunia ini. Kalau dia senang, aku senang. Kalau dia sedih, aku sedih. Nah, kalau kamu mau nikahi anakku, putriku, sedangkan kau tukang kawin cerai, maka saya takut nanti kalau kamu nikahi besok kamu cerai. Ya kan saya nanti kalau anak saya kamu cerai, dia marah, saya kan jadi ikut marah dan hati saya menjadi ada rasa tidak senang kepada engkau. Padahal kamu adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat dahulu itu menghormati pada
cucunya Kanjeng Nabi. Karena kita juga harus menghormati keturunan Rasulullah SAW. Tetapi dia mau menolak dengan cara yang apa itu? Cara yang elhan. Kalau mau bilang nggak boleh kan gimana? Tapi kalau bilang boleh, nanti anak saya dicerai. Maka dia terus terang aja ngomongnya. Walaupun Abdurrahman bin Harits itu sangat menghormati kepada Imam Hasan, tapi Abdurrahman tidak mau pura-pura ya, ngomong aja terus terang. Wahai Imam Hasan, saya ini sangat mencintai anak saya. Kalau nanti kamu cerai, saya jadi sedih. Maka katanya Imam Abdurrahman, saya mau memberikan anakku kepadamu. Syaratnya tidak boleh dicerai ya. Mau nggak kamu? Jika kamu naksir anak saya saya tidak melarang. Tapi saya tidak tega kalau nanti dia akan dicerai. Karena Anda ini sudah terkenal orang tukang senang kawin cerai. Imam Hasan ini sampai 200 ya. Istrinya itu menikah 200 kali. Bayangkan ya, stop tenan ya. Nah, di sini dia kena batunya. Waktu dia menanyakan anaknya Imam Abdurrahman bin Harits. Abdurrahman bin Harits ini tokoh penting di Medina, anak muda, tokoh muda yang sangat hebat. Al Hasan ingin melamar anaknya Abdurrahman. Abdurrahman terus terang, dia meminta syarat. Wahai Hasan, Imam Hasan, saya boleh nikah anakku kamu nikahi, tapi syaratnya tidak boleh dicerai. Kalau kamu nikah nggak boleh megat. Kalau begini saya terima, kamu boleh nikahi anak saya. Tapi minta jaminan jangan dicerai. Apa yang terjadi? Fasa kata mongko menang sopo Al Hasanu Imam Hasan bin Ali radhiyallahu an. Wa qamala ngadeg sapa Imam Hasan fa kharaja metu sapa Imam Hasan faqala nuli ngucap sinten Imam Al Hasan bin Ali faqala nuli ngucap sapa ba'du ahli baitihi sebagiane keluargane Imam Hasan. Sami itu ngrungu ingsun ing Hasan yaqulu ngucap sapa Hasan wa huwa halitai Hasan iku muwallin wong kang mungkur, maksudnya mungkur mulih niku. Yaqulu dawu sapa Imam Hasan ma arada orang ngarepaken sapa Abdurrahman ki Abdurrahman illa ayyajala angin yen dadiaken sapa Abdurrahman ibnatahu ing anake Abdurrahman. Den dadiaken tauqan ya, ing beban, maksudnya ikatan fi unuki ing dalam gulu ingsun ya. Jadi Imam Hasan tidak mau. Nil Harits anaknya diminta oleh Imam Hasan mau dinikahi. Abdurrahman bin Harits mengatakan terus terang kepada Imam Hasan. Walaupun Imam Hasan ini orang yang sangat dihormati. Jadi di sini ada kelihatan adab yang bagus. Bagaimana seorang Abdurrahman ibn al-Harits, orang yang menjadi tokoh utama di Madinah saat itu, anaknya diminta oleh Imam Hasan untuk dinikahi. Sedangkan Imam Hasan bin Ali, cucunya Nabi ini, terkenal tukang gonta-ganti istri. Maka dia terus terang mengatakan pada Imam Hasan, Imam Hasan, kalau sampean mau ngelamar anak saya, ya boleh. Tapi saya dengan syarat tidak boleh dicerai. Alasannya karena saya sangat mencintai engkau wahai Imam Hasan. Engkau adalah cucu Nabi dan putriku adalah orang yang paling aku cintai. Kalau nanti putriku sedih, saya ikut sedih. Lah nanti kalau kamu nikah terus kamu cerai, saya jadi sedih. Makanya kamu boleh nikahi anak saya, syaratnya kamu tidak boleh mencerainya. Langsung Imam Hasan balik kanan, nggak jawab, nunduk mulih ya. Imam Hasan tidak mau. Jadi Imam Hasan tidak mau kalau menikah tidak boleh cerai. Jadi dia ini memang terkenal nikah ya cerai, ya nikah ya cerai seperti itu. Diberi syarat begitu, Hasan langsung pulang. Keluarganya mengatakan waktu pulang itu Abdurrahman tidak
mau menjadikan anaknya terikat dengan saya. Artinya Al Hasan tidak mau terikat ya. Mau terikat pada satu pernikahan. Jadi dia milih urung ya. Hasan bin Ali memilih tidak jadi menikahi anaknya Ki Abdurrahman Ibn al-Harith karena dengan syarat tidak boleh cerai. Dan dia tidak sanggup ya. Karena Imam Hasan ini ya muniku mau. Beliau memang terkenal sangat ganteng dan semua wanita itu tertarik kepada Imam Hasan gitu. Semua orang itu mengaguminya. Sehingga siapapun wanita yang ditaksir Imam Hasan ini nggak ada yang nggak mau, mesti gelem. Sampai bapaknya Sayyidina Ali itu sampai merasa malu atau merasa risih, kasihan. Sehingga suatu saat Sayyidina Ali itu pidato khutbah di depan masyarakat, minta jangan kamu boleh anakmu dinikahi anakku Hasan, nanti dicerai. Anakku itu tukang rabi, sucuk gelem dirabi. Tapi sahabat nggak mau, sahabat bilang nggak apa-apa Sayyidina Ali, saya rela kok anak saya dicerai, karena saya kepingin punya bagian dari anak cucu Kanjeng Nabi. Jadi orang dahulu itu malah rebutan minta dirabi. Sayyidina Ali sampai mencegah, tapi orang-orang nggak mau, tetap seneng anaknya dikawin walaupun dicerai juga. Wa kana ana sapa Sayyidina Ali radhiyallahu an iku yadjaru. Wa kana lan ono sapa Sayyidina Ali iku yadjaru. Napa niku ya dajur itu bisa berarti malu gitu. Min kasrati tatliqihi saking akeh megati Imam Al Hasan. Sayyidina Ali sampai merasa risih ya. Sayyidina Ali merasa nggak enak banyak orang dicerai oleh Imam Hasan. Jadi konon dia itu nikah sampai 200 kali. Makanya Sayyidina Ali itu merasa malu, nggak enak sama mantan-mantan istrinya atau mantan-mantan mertuanya. Karena kan dia nikah cerai. Sehingga suatu saat Sayyidina Ali itu mencegah ya, supaya orang-orang itu sudah jangan nikah sama anak saya gitu. Fakana mengkono sapa Sayyidina Ali ku ya'tadziru. Jaluk sepuro untuk gawe alasan. Mindu saking mengkono-mengkono Al Hasan niku alal mimbari ing atase mimbar. Sehingga waktu suatu saat Sayyidina Ali ini karena merasa nggak enak ya, putranya ini sering nikah cerai, dia itu pernah berbicara di atas mimbar mencegah ila angkol maring yen tadau sapa Sayyidina Ali fi khutbati dalam khutbah Sayyidina Ali, inna Hasanan seturune Hasan anakku ya, Hasan bin Ali iku mitlakun wong kang akeh megati. Anakku ini suka kawin cerai. Fala tungkihu ojo ngrapekno sira kabeh hu ing Hasan. Maka siapapun kata Imam Sayyidina Ali, jangan ada yang mau putrinya diminta oleh anak saya. Jangan nikahkan anakmu dengan anakku. Jadi Sayyidina Ali merasa malu, kan anaknya ini cerai, kawin lagi cerai, kawin lagi cerai. Sehingga Sayyidina Ali sampai pernah melarang supaya anaknya ini jangan ada yang mau orang-orang jangan mau anaknya dilamar oleh anaknya Sayyidina Ali, oleh Hasan itu, Imam Hasan. Artinya Sayyidina Ali sampai ingin kasihan ya, mengumumkan di depan khutbah, di depan umum. Beliau mengatakan anak saya ini suka kawin cerai, makanya jangan dinikahkan. Artinya bapak-bapak sekalian, jangan mau putrimu dinikah oleh anak saya. Tapi apa yang terjadi? Faqama mongko ngadeg sapa rajulun wong lanang min Hamdana saking Bani Hamdan. Tapi ada satu jamaah yang berdiri dari Bani Hamdan. Faqala mongko ngucap sapa rajul, wallahi demi Allah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin. Maksudnya ya, beliau kan statusnya sebagai khalifah ya, Amirul Mukminin. Lanun kihannahu, yakti bakal nikahaken teman kita. Lanun kihannahu, bakal nikahaken teman sapa kita hu ing Al Hasan ma ing perkara sya kang karep sapa Al Hasan.
Jadi ada orang protes pidatonya Sayyidina Ali tadi. Maksudnya Sayyidina Ali kan ingin supaya anaknya ini tidak terus-terus nikah cerai. Ali mengatakan, wahai orang-orang, jangan kamu nikahkan anakmu dengan anakku. Karena anakku Hasan bin Ali ini suka ganti-ganti istri. Ketika dia mengatakan begitu, audiennya, hadirinnya ada yang usul dari Bani Hamdan. Oh tidak, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali, dan mungkin hannahu masya. Saya tetap akan nikahkan dia sesuka dia. Tidak apa-apa, dia boleh aja nikah-nikah silakan. Fa'in ahabba amsaka. Fa'in ahabba lamun demen sopo al Hasan amsaka mongko ngeker sopo Hasan. Wa'in ahabba lamun demen sopo Hasan taroka mongko ninggal sopo mengkono al Hasan. Fasarra mongko bungakan apa dzalika mengkono qaul aliyan ing Sayyidina Ali. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali, falau kuntu lamun ono sapa ingsun iku bawaban tukang jogo pintu, bawa pintu penjaga. Ala babil jannati ing atase lawang swarga. Lakul tu yakti ngucap ingsun li Hamdan maring Hamdan orang yang bicara tadi, udkhulu bisalam. Udkhulu mlebu sira bisalamin kelawan selamat. Artinya Sayyidina Ali akhirnya tidak bisa menolak. Karena ketika Sayyidina Ali inginnya kan mencegah. Sayyidina Ali khutbah ingin, wahai manusia, wahai bapak-bapak, jangan mau nikah sama anak saya. Karena anak saya ini terkenal suka ganta-ganti istri. Maksudnya Sayyidina Ali ini malu. Sayyidina Ali merasa risih karena anaknya itu nikah cerai. Dan dia merasa sebagai orang tua kan gak enak sama mantan-mantannya ini kan gak enak. Sama bekas mertua-mertua, besan-besannya tadi kan gak enak. Maksudnya Sayyidina Ali itu ingin mencegah supaya gak terus begitu ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, jangan mau anakmu dinikahi oleh anakku Hasan. Sebab Hasan ini suka nikah, suka gonta-ganti istri. Ternyata sahabat gak setuju. Begitu Sayyidina Ali pidato demikian, ada orang dari Bani Hamdan usul, tidak Sayyidina Ali, gak apa-apa, biarkan. Kalau Imam Hasan mau nikah saya nikahkan. Artinya kita ini senang aja. Kalau Imam Hasan mau nikahi anak kita, kita welcome. Mau dia teruskan, monggo. Mau dia cerai, ya gak apa-apa. Jadi orang-orang ini memang rela anaknya dinikah dan dicerai oleh Imam Hasan. Karena mereka salah satu motifnya itu kepingin supaya anaknya, putrinya menjadi bagian dari keturunan Rasulullah SAW. Kan putrinya kan bisa punya anak, anaknya ini kan kemudian menjadi cucunya Kanjeng Nabi. Jadi banyak orang yang masih bangga kepingin anaknya itu jadi cucunya Kanjeng Nabi. Makanya semua orang menawarkan, kalau mau silakan anak saya dinikahi. Corong saniki ngalah barokah. Ini konon di Madura masih ada seperti ini. Kiai pengajian di kampung dinikahi, tiga ibu bojo. Ya nyaman. Jadi orang ngalah barokah, kepingin anaknya punya keturunan dari cucunya Kanjeng Nabi. Makanya kan banyak habib-habib dari Timur Tengah, dari Yaman, dari mana itu kan dakwah di Indonesia menikah di Madura. Rata-rata banyak sekali. Rata-rata begitu. Karena orang Madura ya mungkin seperti ini. Mau anaknya dijadikan istrinya kiai, habib, supaya dapat cucu keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, jadi Sayyidina Ali sampai tidak mampu membendung. Maunya Sayyidina Ali, janganlah anakmu jangan mau dinikahi anakku. Karena Hasan anakku ini tukang gonta-ganti istri. Tapi sahabat tetap nggak apa-apa. Makanya dia diriwayatkan dia itu menikah sampai 200 kali. Sehingga dia akhirnya itu matinya diracun juga oleh istrinya. Jadi betul-betul laki-laki top ini. Nah Sayyidina Ali ketika diprotes seperti itu, kan maunya Sayyidina Ali melindungi anak-anaknya orang supaya gak jadi janda. Jangan nikah sama anak saya, nanti dicerai. Tapi orang dari Bani Hamdan mengatakan tidak apa-apa. Jadi dia senang kalau Imam Hasan mau, udah nikahi aja keluarga kita. Mau diteruskan, mau dicerai, tidak masalah.
Sayyidina Ali tertawa terus membuat syair ini. Falau kuntu bawwaban ala babi jannatin laqultu li hamdana udkhulu bisalamin. Seandainya aku jadi penunggu pintu surga, maka kata Sayyidina Ali, aku katakan kepada Hamdan yang anaknya minta diwayu ini, udkhulu bisalam, kamu masuk saja gitu. Seandainya aku jadi penunggu pintu surga, kon tak lebono dhisik. Jadi apa namanya, Imam Hasan ini memang, tapi itu hari ini ya terbukti ya ada faedahnya juga ya. Karena Imam Hasan ini istrinya banyak, keturunannya banyak, sehingga hari ini masih banyak terusannya keturunan dari Rasulullah SAW. Seandainya dia mungkin tidak nikah, mungkin keturunan Nabi jadi sedikit ya. Ya ini sekedar mencontohkan. Maksudnya Imam Ghazali dalam kitab ini bukan berarti menyetujui orang supaya sering nikah, sering cerai ya, tidak. Ini kan konteksnya apa? Sayyidina Ali, Imam Ghazali ingin menjelaskan bahwa perceraian itu boleh. Tetapi meskipun boleh, hendaknya apa? Ada etika. Karena Imam Hasan walaupun dia kalau nikah itu cerai, nikah cerai, tapi istrinya itu tidak diterlantarkan. Beda dengan koboi-koboi hari ini, rapi ceret, nyengkri menelek dok mengalir. Kalau Imam Hasan, walaupun dia memang terkenal suka gonta-ganti istri, tetapi Imam Hasan ini tanggung jawab ya. Kemarin pada halaman sebelumnya disebutkan Imam Hasan ini kalau mencerai istri itu diberi minimal 10.000 dirham. 10.000 dirham ini jumlah yang tidak sedikit ya. 10.000 dirham ini jumlah yang sangat besar ya. Kalau dirupiahkan hari ini ya ratusan juta. Karena itu kan berapa puluh kali nisabnya perak ya. Artinya ini jumlah yang sangat besar. Imam Ghazali hanya ingin mencontohkan dalam kitab Ihya ini, walaupun Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu suka kawin cerai, tetapi Imam Hasan itu menghormati istrinya. Jadi perceraian itu tidak dilakukan dengan KDRT, tidak dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Imam Hasan memang iya suka kawin cerai, tetapi Imam Hasan kalau menceraikan istrinya selalu diberi uang yang pada jumlah besar. Kalau zaman dulu nilainya 10.000 dirham. Padahal nisabnya perak, zakat perak itu nisabnya kan cuma sekitar 4 dirham. Artinya pemberiannya itu sangat fantastis gitu. Pemberiannya, hadiahnya kalau dia menceraikan istrinya, mungkin kalau nilai hari ini ya di atas 100 juta lah. Jadi istrinya itu dicerai tapi tidak dengan sedih ya, karena kan cara saiki dipegat dikai omah, dikai motor gitu loh, dicukupi lah. Imam Ghazali hanya ingin mencontohkan dari sisi ininya, bahwa dia itu kalau mencerai memberikan sesuatu pada mantan istri. Bukan berarti kita disuruh meniru supaya kawin cerai seperti Sayyidina Hasan. Ojo tiru-tiru ya. Kita ini bukan kelasnya, kelas kepeng-kepeng ini. Pujuk siji kagablek. Imam Hasan memang orangnya sembodo, artinya orangnya itu hebat, ganteng, kaya. Maka dia menikah berkali-kali dia nggak ngefek ya. Ada potongannya kayak bungkring-bungkring kayak arga ini rapi luro ya menyer. Keceng ini kan. Ini bukan untuk dicontoh kawin cerainya, maksud saya ya. Imam Ghazali dalam bab ini hanya mencontohkan sisi Imam Hasan itu, walaupun dia terkenal kawin cerai, walaupun Imam Hasan itu menikah cerai, tapi Imam Hasan ini tanggung jawab. Kalau dia menceraikan itu memberi pemberian yang besar, yang cukup gitu. Di sini konteks pembelajarannya di sini. Adapun beliau mencontohkan Imam Hasan nikah berkali-kali ini hanya sebagai tambahan, supaya kamu ngerti hebatnya Imam Al-Hasan. Oh dia ini bukan sembarang pria. Istrinya 200.
Tapi gantian ya cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, seperti itu. Sampai 200. Kalau kita ya coba-coba ya. Bojo loro perang teluk di sana. Orang ini hari ini tidak mudah, poligami ini tidak mudah. Karena juga ada undang-undangnya. Di Indonesia ini ada undang-undang anti poligami. Kalau ada orang nikah lagi tidak izin, itu dihukum sekarang. Katanya ada itu undang-undang. Pokoknya kamu punya istri, diam-diam kamu nikah lagi, istrimu nggak terima, kamu dilaporkan polisi, dihukum 8 bulan atau berapa, itu penjara kan. Jadi rabi di penjara saya, bahaya. Makanya kalau ada orang kok nikah lagi ke temon, nggak boleh ngaku. Kamu nikah lagi? Enggak. Oh begini, gendaan. Nah, gendaan nggak ada di undang-undang. Jadi undang-undangnya yang ada itu anti poligami ya. Kalau orang poligami tanpa izin itu bisa kena undang-undang ya. Jadi ini undang-undang aneh ini. Di Tunisia ini sudah diberlakukan dulu zaman dulu waktu saya masih sering ke Jakarta. Waktu undang-undang ini masih dibahas. Suatu saat saya ketemu Pak Rozi Munir. Rozi Munir salah satu ketua PBNU masa itu. Pak Rozi bilang, Gus gimana ini? Saya tadi baru dari DPR. Ada apa Pak Rozi? Saya bilang, ini sedang dibahas undang-undang anti poligami. Maksudnya gimana? Saya tanya. Jadi nanti kalau ada orang poligami tidak izin istrinya, itu dihukum ya, di penjara. Jadi kalau ada orang nikah siri lah, coro kampung itu nikah siri. Siapa orang melakukan nikah siri itu akan dihukum 8 bulan atau 6 bulan. Gimana menurut sampean? Saya bilang wah saya tidak setuju Pak. Loh kok gitu? Orang muslimat setuju. Iya itu wetok-wetok. Kalau menurut saya itu jadi aneh nanti. Kenapa? Lah kalau orang nikah dilarang, akhirnya balon nongol itu. Akhirnya nanti kalau ada orang ditangkap, itu sudah terjadi di Tunisia. Ada orang nikah siri ditangkap polisi, dipegang sama polisi, ditanya, kamu nikah lagi? Enggak. Kamu tahu undang-undang nikah siri? Iya. Kamu kok nikah lagi? Enggak. Lah ini kumpul kebo Pak ini Pak. Ini selingkuh. Selingkuh kan tidak masuk di undang-undang Pak. Undang-undang itu yang ada kan siapa menikah lagi. Saya nggak nikah kok ini gendaan ini. Gendaan ini kan tidak ada hukumnya, bal gendaan itu kan tidak ada. Gitu. Akhirnya kan lucu ini orang menikah ditangkap, tapi kalau gendaan tidak ditangkap karena tidak ada undang-undang anti gendaan. Tapi yang ada undang-undang anti nikah siri. Nah, saya bilang kalau ini tapi katanya konon saya tidak tahu. Undang-undang ini sudah ada sekarang. Jadi kalau ada orang nikah lagi diem-diem itu bisa dilaporkan polisi. Katanya begitu ini undang-undang anti poligami atau anti nikah siri. Jadi kalau kamu macam-macam rabi maneh, bojomu lapor polisi, itu bisa ditangkap dong. Karena ada undang-undang anti nikah siri atau apa namanya saya tidak tahu. Intinya itu sudah dilakukan ya, pesanan dari barat supaya tidak ada poligami. Karena poligami itu dianggap kejahatan. Tapi al-gendaan wal selingkuhan wal kumpul kebo tidak ada undang-undang. Makanya di barat itu tidak ada poligami, tidak ada memang benar. Tapi selingkuh biasa. Hubungan seks di luar nikah ya sama dengan salaman. Ya saya ketemu salaman. Hari ketemu cerut apa-apa. Tidak ada undang-undang ini. Tapi kalau poligami harus dilarang ini. Nah kan ya aneh ini undang-undang apa sih? Mestinya kalau poligami dilarang, selingkuh juga harus dilarang. Harus ada undang-undang anti selingkuh. Ini harusnya begitu. Undang-undang anti gendaan. Jadi kawan gue warek wetok tangkap. Sekarang kan enggak, nyatanya kamu bawa cewek ke ditangkap. Paling bapak nih sih nangkep. Tapi suka sama suka, perbalonan itu di mana-mana banyak. Lokalisasi pelacuran prostitusi selalu ada dan tarifnya mahal. Kemarin yang terakhir di Medan itu artis inisialnya H 20 juta DP. Murkani biro. Rasanya kaya apa ya. Tapi pelacuran ini sudah online. Ini kan sejak dulu ada tuh banyak sekali kasus kok
pelacuran online. Tapi kalau suka sama suka kan tidak ada hukumnya. Yaitu kalau nikah siri dihukum. Tapi kalau kumpul kebo belum ada undang-undang. Akhirnya kalau ada orang ditangkap, kamu nikah siri enggak, apa kumpul kebo, tidak ada hukumnya. Nah, ini repot ini. Ya kita ini ya bukan berarti menyetujui kumpul kebo, tapi undang-undang ini harusnya direvisi. Jadi kalau nikah siri tidak boleh, ya sudah, selingkuh juga harus dilarang, balon harus dilarang. Balon itu bayar terus telon ya, makan balon harus dilarang ini. Lah kalau nikah siri dilarang tapi perbalonan tidak dilarang, ya balon PKB bahaya ini ya. Naudzubillah. Makanya yang benar ya menikah itu. Nikah satu kurang tambah lagi. Gak apa-apa memang dia extra jus. Tapi kasih keceng-keceng kayak awakmu macam-macam. Situ ya. Untuk poligami itu orang yang ekstra. Kalau yang standar-standar apalagi keceng-keceng kayak bangsa ini itu bisa macam-macam kan. Situ ikantek. Kalau bisa satu ya satu lah. Tapi kalau kamu ekstra jos ya silahkan. Tapi aku gak ngongkon. Itu boleh menurut hukum Islam. Tapi kalau satu ya sudah cukup ya. Ya alhamdulillah. Mungkin satu rasa empat. Nah, daripada empat rasa satu kan gak enak. Ya semoga-moga yang penting semua diberi jodoh yang baik.